Selamat pagi semua. Ada semangat? Lagi hidup? Gak pengalaman. Kita berjuang, amin. Dalam Tuhan. Amin. Karena ini sangat penting untuk kita hidup. Bukan hidup cara makan tidur saja, tapi ada semangat dalam Tuhan. Amin. Oleh itu, Tuhan sangat bagus dan baik untuk memberi kita firman-Nya supaya kita tahu, supaya kita ingat apa yang Dia dapat lakukan dalam hidup kita. Amin. Dan hari ini, oke. Thank you. Hari ini kita akan juga teruskan khotbah siri hidup dalam Kristus. Amin. Dan kalau kita masih ingat minggu yang lepas, masih gak kita ingat apa yang paling ketara tentang khotbahan firman Tuhan minggu yang lepas? Masih ingatkah tentang identiti kita dalam Tuhan Kristus? Amin. Identiti, katakan kepada orang sebelah kiri kanan, identiti kamu. Ingatkah ilustrasi yang seorang perempuan Sister Mina diikat ya? Dia ingat dia ikat orang, lebih dia yang diikat. Ya, kalau orang tuh ke kiri dia kena ikut karena diikat. Karena pandangan dia kepada orang yang lain, ya. Di mana mereka menyakit. Oke kah? Dia terpaksalah ikut cara pandangan kepada mereka yang dia diikat ya. Tapi Tuhan ingin kita lepaskan dan ikut sama Dia karena Tuhan baik. Amin. Oleh itu identiti kita sangat penting dalam Kristus, bukan identiti kita sendiri, tapi dalam Kristus. Hari ini juga kita akan teruskan khotbah seri dari Kolosi, buku Kolosi tentang Kristus Tuhan kita. Amin. Dan bukan kerana Kristus sebagai seorang guru, seorang nabi, seorang yang baik di dunia ini, seorang malaikat dan sebagainya yang dikatakan orang, tapi hari ini kita akan lihat Kristus sebagai Tuhan kita. Apa itu maksudnya Tuhan kita? Amin. Nah, kita akan baca dari buku Kolosi. Sebelum kita baca, bayangkan anak muda ya, kalau kita yang menjadi bapa, pernahkah kamu membawa anak kamu atau beli sebuah kereta mainan ya, di mana mereka boleh duduk di dalam dan ada satu pegangan steering ya. Anak itu akan pegang steering. Ya, pergi ke sana, pergi ke sini. Tapi dia ingat dia memandu. Dia ingat dia yang kawalkan kereta itu, tapi bapaknya sebenarnya di belakang tolakkan kereta itu kan. Inilah cara kita akan pandang bagaimana hidup kita serasanya kita mengawal destiny, tapi sebenarnya Tuhan yang menjadi, kalau Tuhan menjadi Tuhan kita, Dia yang mengawal destiny kita. Amin. Nah, kita akan lihat dalam Kolosi ayat 1, bab 1 ayat 15 sampai 23. Oleh itu, tanpa buang masa saya undangkan kita semua berdiri dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan daripada ayat 15 sampai 23. Ayo. Oke? Sama-sama dengan lantang kita bacakan. 1, 2, 3. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah anak sulung antara segala yang dicipta. Kerana melalui Dia segala sesuatu diciptakan, yang wujud di bumi dan di syurga, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik yang bertakhta maupun yang berkuasa, baik memerintah maupun kerajaan. Segala-galanya telah dicipta melaluinya dan untuknya. Dia terdahulu daripada segalanya, dan setiap yang wujud ada dalamnya. Dan Dia adalah kepala kepada tubuh, yaitu jemaah. Dia adalah permulaan anak sulung yang bangkit dari kematian, supaya dalam segalanya Dialah yang terutama. Kerana Allah berkenan bahawa seluruh dirinya berada dalam Dia. Juga melalui Dia
Allah mendamaikan segalanya dengan dirinya, baik yang di bumi maupun di surga, dengan mengadakan pendamaian melalui pencurahan darahnya di atas salib. Kamu dahulu tersisih daripada Allah dan merupakan seteru dalam pemikiran kerana perbuatanmu yang jahat. Akan tetapi sekarang Allah telah mendamaikan kamu dengan dirinya melalui kematian tubuh anaknya, supaya dia dapat memperhadapkan kamu sebagai orang suci yang tidak bercelah dan tidak bersalah di hadapannya. Jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak beranjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Inilah Injil yang dikabarkan kepada seluruh ciptaan di bawah langit, dan yang aku, Paulus, menjadi hambanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan masa ini agar Engkau, Tuhan, berfirman kepada kehidupan kami. Apabila kami mendengar bagaikan kami makan roti hidup ini, kehidupan kami akan bersemangat lagi. Kerana kehidupan ini kami serahkan semuanya kepada firman-Mu. Kami serahkan hari ini supaya Engkau bekerja dalam hati kami. Dalam nama Yesus, Bapa, Roh Kudus kami katakan, amin. Nah, yang penting hari ini, di dunia ini sebenarnya manusia sukakan idea tentang Tuhan. Ya, idea ini bukan satu yang baru, tapi dari kala dulu. Ya, kita lihat slide-nya seterusnya. Idea ini adalah seperti ya yang telah terjadi dalam hidup kita. Bayangkan tadi saya katakan anak yang muda itu seperti Ariel, wah suka idea tentang bapaknya. Bukan untuk mengawal, bapaknya mengawal dia, tapi dia ingin mengawal bapaknya, betul? Bapak ambil itu, wah bapak pergi ambil. Bapak dorong saya ke sini, oh bapak dari sana. Bagaikan anak ingin menguruskan bapaknya. Adakah? Kadang-kadang kita rasa begitu. Adakah? Ya, kalau anak terlalu spoil itu bapaknya menjadi hamba kepada anak. Betul? Nah, ini contoh lah. Kadang-kadang kita pergi supermarket. Wah, anak tuh marah karena tidak dapat apa yang dia mau. Dia ingat bapak dia sebagai supplier saja. Mau itu, Pak, saya mau itu. Tak dapat lah. Kamu masih kecil. Tak, saya mau. Karena semua kawan saya ada. Apple. Apple. Terus Bapak pun terpaksa beli. Kalau begitu, dia akan anggap, ini bukan Bapak, ini supplier saya. Hati-hati ya Bapak. Jangan jadi supplier anak ya. Kita harus memberi kasih, tapi kita harus tahu bagaimana kita menguruskan anak kita. Inilah cara, idea ini juga sama dengan manusia. Kita sukakan idea tentang Tuhan, tapi idea ini kita hanya ingin menguruskan Tuhan seperti Genie in the Lamp. Kamu tahu gak Genie in the Lamp? Aladdin. Oh, saya mau suatu rap lah, itu lamp dia, Tuhan akan wujud. Oh, Genie. Apa yang kamu mau? Tuanku. Kita bukan tuanku kepada Tuhan ya. Tuhan tuanku kepada kita. Itu bezanya. Inilah bezanya. Adakah kita nahkoda hidup jiwa kita sendiri? Atau Tuhan nahkoda hidup kita? Kerana the temptation, keinginan manusia adalah untuk mengurus Tuhan. Itu sebenarnya. Ya. Asalkan dia tetap berada di latar belakang kehidupan saya. I feel secure kalau ada Tuhan, bukan kerana dia Tuhan, kerana saya ingin menggunakan Tuhan. Asalkan dia menawarkan nasihat untuk kehidupan kita yang lebih baik, itu Tuhan saya. Asalkan dia memberi kita sedikit keuntungan saat kita memerlukannya.
Adakah itu Tuhan kita? Kalau kita menghadapi cabaran, cabaran itu akan menentukan jikalau kita benar-benar percaya Tuhan sebagai Tuhan atau Tuhan yang kita gunakan. Karena bila ada cabaran, kalau kita berdoa dan cabaran itu masih ada, inilah bukan Tuhan. Baik, aku cari cara lain. Inilah manusia. Seterusnya, slide seterusnya. Realiti adalah kita tidak dapat menguruskan diri dan kehidupan itu. Kita tidak dapat menguruskan kehidupan kita. Bagai tadi kita gambarkan seorang anak. Anak kecil tidak dapat menguruskan kehidupan walaupun dia ingin semua kontrol. Mau handphone. Betul, Sam. Kalau tak ada handphone, marah dia. Kenapa Bapak tidak dapat bagi handphone bila kita masih kecil? Karena dia tidak dapat uruskan kehidupan dia. Bayangkan Bapak kasih kredit card sama dia. Habislah. Semua handphone dia download, Play Store, app, mainan ya. Bulanan pay, subscription, habis Bapak punya kredit card. Game. Betul? Stem cakap. Betul. Tapi ini bukan untuk menghakimi ya seseorang. Game itu ada kebaikannya untuk stimulate ya mungkin pemikiran kita, tapi tidak selalu sampai kita menjadi hamba kepadanya. Amin. So inilah kita harus tahu pengurusan hidup kita. Kalau kita melakukan dengan kita sendiri, tidak ada perjalanan yang baik. Karena hubungan itu akan hancur sebenarnya. Ya, berapa baik kamu sama seorang, tapi ada satu hari kadang-kadang ya bisnis. Banyak sekali saya sebagai peguam, saya menghadapi sangat masalah orang yang mengadu kepada saya. Dulu kami partner, tapi sekarang dia mau hancurkan saya. Semua duit dia ambil. Saya tidak dapat sesuatu. Ada dokumen kah? Saya trust dia, tak payah dokumen. Selalu aku dengar macam itu. I trust him. Ayo, tak apalah kalau kamu trust. Tapi legal mesti letak dalam black and white. Hubungan ya, hancur. Sama suami istri juga gitu. Tapi saya tidak ada, kamu ada dokumen enggak? Ada kamu tulis sebelum kawin. Ini kamu ya, ini kamu harta kamu, itu harta kamu. Tidak boleh ya sebagai suami istri. Oleh itu, marriage is sanctity. Bukan dokumen ya. Ya, kita harus tahu. Oleh itu, jangan hancurkan hubungan. Kalau kita tahu Tuhan, kita mesti ya memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam hubungan kita. Oke, rasa dendam yang tidak dapat dilepaskan, rasa dendam. Mungkin ini bukan salah saya. Seperti last week kita lihat rasa dendam yang tidak dapat dilepaskan. Ini kawalan hidup kita sendiri. Realiti dosa yang tak ada kesan dan akibat. Realiti dosa nih. Mungkin sesuatu yang berlaku. Kamu merasa dosa, tidak dapat dilepaskan. Dan mungkin bukan kesalahan kamu, tapi ada akibat daripada dosa nenek moyang kamu. Yang ada kesannya ke atas hidup kamu. Ini semua realiti. Manusia tidak dapat kawalkan destinasi kita sendiri. Ya, realiti penyakit dan kematian. Satu hari saya pun akan menghadap ini, ya, penyakit kematian. Ini realiti hidup. Tapi hari ini saya yakin bukan kepada hidup saya sendiri, tapi Tuhan. Oleh itu pada hari ini, siapa yang layak menjadi juru selamat kita? Siapakah yang layak?
saudara-saudari yang ada di gereja. Saya tahu semua saudara katakan, yes, Tuhan Yesus yang layak. Amin. Tuhan Yesus yang layak. Inilah. Siapa yang ada tengok wayang Superman baru-baru yang ditayang di... Baguskah? Saya belum lagi tengok. Oh, ada yang... Ada. Sam, saya tengok. Belum, oke. Saya belum lagi. Saya tak boleh komen. Tapi Superman ya. Cerita Superman ini sebenarnya membagikan satu harapan kepada kita sendiri. Bila kita melihat tayangan ini, yang dahululah Superman. Sebagai dunia ini dihancur. Dunia ini tidak bagus. Dan memerlukan seorang penyelamat. Nah, itulah Superman datang untuk menyelamatkan dunia ini. Sebenarnya perjalanan cerita ini sangat serupa dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Kita sebenarnya tidak dapat menyelamatkan diri kita, betul? Kita kan manusia. Semua ini yang saya tadi katakan akan berlaku dalam hidup kita. Oleh itu, kita perlu juru selamat. Dan juru selamat ini bukan manusia. Oleh itu, kalau kita lihat cerita Superman, dia bukan manusia. Dia sebenarnya datang daripada planet luar biasa. Krypton, ya, planet Krypton. Kan, dia bukan nabi atau malaikat. Tapi Superman yang diceritakan itu bagaikan malaikat lah. Dia bukan Tuhan. Oleh itu, tapi kalau kita hanya memandangkan satu juru selamat sebagai manusia, nabi atau malaikat, mereka akan dapat memberikan nasihat saja. Tidak mampu menyelamatkan kita. Karena akhirnya manusia akan mati. Penyelamatan kita hanya sementara. Tapi hari ini kita memerlukan lebih daripada itu, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Oleh itu pada hari ini, poin yang pertama adalah maha tinggi atau juru selamat atas keberadaan manusia. Dalam ayat 15 sampai 17, Paulus mengingatkan kita kerana di dalam siapa? Yesus telah tercipta segala-galanya. Firman Tuhan yang kita bacakan tadi, dengan tulisan daripada Paulus, dia mengatakan, Yesus adalah gambaran Tuhan yang tidak kelihatan. Ya, Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Yesus datang supaya kita kenalkan Tuhan dan mempunyai satu gambaran. Oh, itulah Tuhan. Nah, inilah rupanya. Oh, itulah Tuhan. Ada satu penglihatan daripada kita. Lepas firman yang kita bacakan juga, Yesus adalah anak sulung antara segala yang diciptanya. Nah, perkataan anak sulung itu bukan mengatakan dia yang pertama, dia mempunyai connotation. Yesus adalah anak pertama. Kamu tahu gak kalau dalam tradisi, ya, orang Yahudi, orang Cina pun sama. Kalau kita sebut orang anak pertama, bukan saja yang dilahirkan sebagai anak yang pertama, tapi segala kuasa, segala warisan, segala-gala yang akan diberi kepadanya adalah anak sulung. Sama gak budaya orang Iban? Semuanya. Oleh itu, bila saya dengan Mina ke Singkawang, kami duduk bersama dengan anak saudara Mina. Abang dia yang paling tua tuh sudah menjadi Kristen, tapi abang yang kedua tuh belum menjadi Kristen. Bila kami berbincang sama dia, kamu harus sertai menjadi orang Kristen. Dia katakan, saya ingin ikut apa tuh? Agama bapak saya.
agama Bapa. Ini satu yang sangat berat bagi orang Chinese ya, orang Cina, sebab keturunan itu sangat penting. Kalau bapaknya seorang Buddhis, dia ingin ikut ajaran agama bapaknya, karena dia adalah turun temurun. Nah, ya bagaikan satu yang disebutkan dalam firman Tuhan. Yesus adalah sulung. Inilah konsep dia. Tapi puji Tuhan bagi Abang Mina dalam cerita inilah, kita dapat tahu bahwa sebenarnya Bapak Mina telah menerima Yesus. Amin. Dan apa yang dia katakan, saya ingin ikut agama Bapak, sebenarnya dia mengatakan saya juga akan ikut Kristus. Amin. Tapi belumlah dia terima Kristus karena dia belum mengetahui hubungan dengan Tuhan. Kami masih doa untuk dia supaya satu hari benar-benar apa yang dia sebutku akan terjadi. Amin. Pada hari ini juga untuk kita, ya, kita harus kenal Tuhan Yesus, bukan saja seorang yang baik di dunia ini, seorang guru, seorang cikgu, seorang yang kita bacakan di firman Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang kita lihat. Nah, mari kita bayangkan, mari kita perbandingkan apa sebenarnya yang ditulis dalam firman Tuhan tentang Tuhan Yesus. Oke? Dalam buku Kejadian. Ini dikatakan, kalau kita bacakan buku Kejadian, kita kan mana Kristus? Kalau Tuhan itu, Tuhan katakan Kristus adalah Tuhan, mana Kristus? Oke. Ini ya, saya katakan, saya bacakan Kejadian bab 1. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Mana Yesus? Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya. Dan baca Roh Allah. Tadi kita baca Allah, sekarang Roh Allah. Ada dua orang sudah melayang-layang di atas permukaan air. 1:3. Berfirmanlah Allah. Siapa yang berfirman? Firman Allah mengatakan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saya sebut ini, Trinity sudah terwujud dalam firman Tuhan. Pada buku Kejadian. Kenapa saya tahu? Lihat Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Wujudnya dalam Kejadian ya. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun. Tanpa firman dia tidak ada sesuatu pun. Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Kalau kita lihat dah wujudnya tentang Yesus pada permulaan buku Kejadian. Oke, mungkin ini firman Tuhan ditulis manusia. Apa ya senangnya Yesus kata diri dia? Ya, kalau kita lihat seterusnya. Kata Yesus tentang dirinya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Wah, ini bukan statement yang senang kalau hari ini, lihat pada kawan kamu. Kalau hari ini kawan kamu katakan kepada kamu, Ali, saya adalah terang, saya adalah jalan dan saya adalah hidup. Ali akan begitu. Apa maksudnya nih? Orang gila gak? Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Dia Allah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Tuhan, kalau tidak melalui aku. Wow. Lepas itu di dalam buku Yohanes,
Ini yang dikatakan oleh Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Dia mengenal dirinya sebagai Tuhan. Saudara-saudari, hari ini tidak ada pernah di dunia ini, kalau ada mengatakan dia adalah Tuhan, hari ini apa yang dia disebutkan tidak berkekalan. Hanya seorang di dunia ini sampai hari ini. Yang mengatakan dia adalah Tuhan masih berkekalan dan disembah oleh seluruh dunia. Namanya Yesus. Oleh itu penulis C.S. Lewis menyatakan ini. Seorang manusia yang mengatakan perkara-perkara yang dikatakan oleh Yesus itu bukan sekadar guru moral. Dia sama ada penipu, orang gila, atau dia berkata benar dan ialah Tuhan. Betul? Kalau Ali kata begitu kepada saya, Li, kamu tahu Bukit Rambutan enggak? Bila kamu masuk? Tanjung Rambutan, bukan bukit. Tanjung Rambutan, ya. Lama aku tidak dengar perkataan itu. Tanjung Rambutan, ya. Bila kamu mau masuk? Ya, sebenarnya benar apa yang dikatakan oleh penulis C.S. Lewis. Kalau seorang mengatakan kepada kamu, memang dia ada sedikit, ada screw dia ada loosen sedikit. Tapi hari ini, bila Yesus katakan, hari ini semua orang percaya. Kerana dia adalah Tuhan, benar-benar Tuhan. Amin. Apa ini tentang Yesus? Oke, lihat fakta. Kalau seorang katakan tanpa menunjukkan, itu tidak benar. Tapi apa faktanya? Fakta tentang unik tentang kehidupan Yesus. Mari kita lihat. Kelahiran Yesus Allah dari anak darah. Seorang yang belum ada perhubungan, dia melahirkan Yesus, Maria. Okay? Nubuat tentang kehidupan Yesus telah terjadi. Kalau kita melihat firman Tuhan, nubuat dia. Perhatikanlah. Segala yang ditulis sebelum kelahiran Yesus, ada 300 nubuatan tentang Yesus yang akan dilahirkan. Apalagi mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat dia bukan yang kita bacakan sahaja, tapi sampai hari ini. Mujizat yang berlaku dalam hidup kita. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu mujizat ini terjadi bila kita menyuruh pada Tuhan Yesus. Sampai hari ini. Apalagi message yang disampaikan Yesus. Itu bukan message saja, itu message tentang kehidupan kita. Sampai hari ini, kehidupan yang dijalani Yesus. Kalau kita perhatikan kehidupan dia, luar biasa. Luar biasa sekali. Kematian yang ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ya? Kebangkitan Yesus. Dan inilah fakta. Ini bukan satu fiction yang kita beli dari buku fiction no book di MPH atau popular. Ini kebenaran. Benar Yesus hidup dan Yesus hari ini masih bekerja dalam hidup kita. Pengakuan identiti Yesus. Dia sendiri mengaku. Oke, ini adalah fakta. Mari kita lihat kesan Yesus ke atas dunia. Kalau kita fakta ini saya mana tahu ada fakta ini betul atau tidak. Mari kita lihat kesan ke atas dunia ini Yesus. Menukarkan kalender dunia hari ini. Kalau kita tahu apa AD atau BC, before Christ and after death. Tuhan Yesus yang menukarkan kalender dunia hari ini. Oleh itu ajaran-ajaran sesat, dia suka pakai tahunan sendiri. Dia mau cabar apa itu kebenaran. Kayu salib menjadi simbolik
Kayu salib menjadi simbolik. Kalau fashion tuh kayu salib. Kamu tahu apa kayu salib tuh? Sebenarnya. Kayu salib itu adalah benda yang digunakan untuk menghukum menjadi simbolik. Kenapa ini terjadi? Karena Yesus. Dia menjadi simbol yang mengatakan kasih. Terbalik. Kenapa? Ini kesan dia. Perayaan kelahiran dan kematian sedunia. Everywhere you go. Pergi ke Iran pun ada Christmas song. Kematian ya. Easter. Seluruh dunia menyambut Easter. Wow. Kenapa ini terjadi? Keperkenalkan Tuhan sebagai Bapa. Ya. Kita mulai tahu, Tuhan adalah sebagaikan Bapa kepada kita semua. Kesan dia menunjukkan kasih yang luar biasa. Kasih Yesus lah. Seluruh dunia tahu. Oleh itu kalau kita sebagai orang Kristen, selalu orang menguji kasih. Adakah kamu benar-benar orang Kristen melalui kasih yang kamu tunjuk? Oleh itu, sebagai Kristen selalu diuji atas kasih. Kalau agama lain mungkin tidak. Karena agama itu bukan kasih. Hanya satu saja agama. Kasih. Dan haruslah kita tunjuk kasih sebagai yang ditunjukkan oleh Tuhan. Oleh itu para saudara-saudari, saya ingin sampaikan pada hari ini tidak ada lagi keraguan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dalam Yosua, tapi inilah ada pilihan bagi kita semua. Karena pengetahuan tentang Yesus sebagai Tuhan, bagaikan pengetahuan itu saja, tapi pilihan itu masih harus terjadi dalam hidup kita. Dalam buku Yosua 24 ini yang dikatakan. Kalau kita lihat konteks buku ini tentang orang Israel yang menjadi hamba kepada Mesir atau Egypt, yang dikeluarkan oleh Tuhan kepada tempat yang baru dan tanah perjanjian mereka. Banyak antara mereka juga tidak percaya pada Tuhan. Oleh itu dalam buku konteks ini, Yosua mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudari, senang saja. Kita tahu, banyak orang di dunia ini tahu kesan Yesus di atas dunia ini. Banyak orang tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi pilihannya masih harus terjadi secara pribadi. It's a personal choice. Adakah kita pilih untuk beribadah kepada Tuhan Yesus? Amin. Jesus, Savior and friend. Oke. Poin yang kedua hari ini untuk kita disampaikan dalam firman Tuhan adalah Maha tinggi atas dosa dan kematian kita. Dan kita kenal Tuhan sebagai Tuhan, dan hari ini kita pun diberi peluang untuk pilih. Adakah kamu pilih pada Yesus atau tidak? Haruslah kita lihat poin yang kedua ini, bahwa sebenarnya kenapa kita harus pilih Yesus adalah karena dosa dan kematian kita diselesaikan oleh Yesus. Ini yang lebih berat lagi. Bukan saja dia Tuhan, tapi ada implikasi. Sebagai Tuhan,
segala dosa dan kematian kita diselesaikan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita lihat dalam konteks yang dituliskan, anak sulung yang bangkit daripada kematian, dia Allah mendamaikan segala dengan dirinya. Tuhan mendamaikan segala-galanya. Kerana manusia mempunyai jurang yang besar antara kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan selesaikannya. Bukan malaikat, bukan agent, tapi Tuhan sendiri selesaikan dosa kita. Oleh itu, poin yang seterusnya, semua orang akan maut atau mati akibat dosa. Seperti di dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari, Tuhan benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dalam hidup kita semua. Hari ini, dosa merupakan kesan. Dosa menyebabkan akibat yang tidak baik dalam hidup kita. Dan hari ini Tuhan ingin menyatakan, dia dah selesaikan. Dia dah selesai. Apa akibatnya? Selesai. Adakah kamu mempunyai iman terhadap dia? Selesai. Tak payah bayar. Akibat daripada dosa nenek moyang, mungkin mereka ada suatu yang telah dilakukan kesan dia ke atas hidup kita. Hari ini Tuhan ingin katakan, dah selesai. Kita dah baru. Hidup yang baru ini, jangan percaya kepada kata-kata iblis yang mengatakan, ya ada kesan. Kamu masih terpaksa menanggung dosa nenek moyang. Tidak, sudah diselesaikan. Kerana dosa ini harus dibayar. Siapa yang membayar? Tuhan Yesus. Dalam buku Kolose ayat 21, kamu dahulu tersisir daripada Allah yang merupakan seteru dalam pemikiranmu kerana perbuatanmu yang jahat. Itu dahulu kita tidak dapat bersama dengan Tuhan. Kerana jurang itu, kerana dosa, kerana kita adalah enemy, musuh kepada Tuhan. Dosa itu bukan skala, saya melakukan sesuatu yang buruk menyebabkan kawan saya ada kesan, ada sesuatu. Sebenarnya dosa ini adalah pelanggaran atas Tuhan. Walaupun kita tidak dapat lihat kesan dia di atas Tuhan. Kamu tahukah, kalau kita bohong, walaupun bohong itu kita katakan white lie, ya. Telepon datang, kamu rasa tidak mau jawab, kamu suruh anak kamu jawab. Jawab tuh. Kata Bapak tak ada. Bapak tak ada ya. Bapak kata dia tak ada. Marah Bapak. Walaupun itu satu simple illustration, tapi ada kesannya saudara-saudari. Apa terjadi? Anak mulai merasai bahwa ini satu yang dapat dipakai, ya. Pembohongan itu dapat dijustify. Lama kelamaan pembohongan itu akan terwujud dalam kehidupan anak. Ada kesannya. It's a spiritual thing. Lepas tu, semua benda boleh justify. Kerana dia kata, saya boleh ada alasan. Ya, saya ada alasan ini, saya valid untuk memberi pembohongan. So at the end, dia akan melakukan sesuatu berkesan, bukan terhadap orang lain, tapi dosa itu ada kesan hubungan dia dengan Tuhan sebenarnya. So oleh itu pada hari ini Tuhan ingin selesaikan masalah ini. Dan seperti yang dikatakan firman Tuhan, dosa ada kesan dan wujudnya hukuman itu adalah
kematian. Itu saja, kita akan mati. Hukuman itu mati. Tapi Tuhan dengan kasih karunia Dia, berilah peluang untuk kita. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Di Roma 8 ayat 5, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Ketika saya masih berdosa, Tuhan telah menunjukkan hal ini. Kristus telah mati untuk kita. Amin. Apa yang saya ingin sebutkan? Kita tidak dapat menyelamatkan diri. Bayangkan rumah terbakar. Kamu berada di dalam halaman rumah itu. Kamu tidak dapat menyelamatkan diri karena api itu sangat membara, sangat panas. Kamu tidak boleh jalan keluar. Orang lain di luar rumah itu pun tidak dapat menolong kamu. Kenapa? Mereka pun takut. Oh, api itu, mereka boleh jerit-jerit, keluar. Api itu membara, keluar. Tidak dapat menyelamat. Boleh memberi nasihat. Buka pintulah. Lompatlah dari tingkap tu. Mereka boleh memberi nasihat. Hanya seorang penyelamat, bomba saja pakai baju. Ya, baju api itu boleh masuk ke dalam rumah itu, pecahkan rumah, bawa kamu keluar. Itulah penyelamat. Yesus. Amin. Sama juga dalam hidup kita. Kalau kita sebelum kita mengenal Dia, kita penuh dengan dosa. Tapi hari ini kita mempunyai harapan. Oleh itu pada hari ini saya ingin menyatakan kepada kita, terimalah pengampunan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terimalah. Nah, hari ini di dalam buku Lukas, ingatkah Yesus disalib kayu salib masa itu dengan dua orang bantuan, ya. Dalam cerita itu, bantuan itu sebenarnya dia mengutuk Yesus. Lihatlah kalau kamu seorang Tuhan, turun dari kayu salib ini. Dia mengutuk. Tapi antara seorang bantuan itu mengatakan, kenapa kamu mengutuk dia? Kalau dia seorang yang, apa yang dia lakukan adalah tidak seteruk apa yang kami lakukan. Kami seharusnya disalib, bukan dia. Lepas itu dia katakan, Tuhan Yesus, ya, ingatlah aku ketika engkau menaiki takhta kerajaanmu. Dan Yesus menjawab, kamu akan ke surga bersama saya. Saudara-saudari, bayangkan orang itu naik ke surga. Ini ceritalah, dongeng. Saya ingin satu ilustrasi, ya. Bayangkan orang itu naik ke surga. Dia berada di lambang pintu surga, dan seorang malaikat bertanya dia, nama kamu tidak tertulis dalam buku ini. Kamu siapa? Oh, saya Ali. Kenapa kamu berada di sini? Saya pun tak tahu. Ada seorang yang suruh saya datang. Nanti aku suruh supervisor datang. Supaya malaikat yang lebih besar lagi. Siapa kamu? Kamu tak ada tertera dalam buku ini. Kamu penuh dengan dosa. Kamu sepatutnya dibawa. Tak tahulah, seorang sebelum saya mati dia katakan, saya dapat naik. Siapa nama dia? Yesus. Oh, silakan masuk. Itulah kuasa Yesus, saudara-saudari. Kamu harus kenal Yesus. Kalau kita tidak kenal Dia. Oleh itu firman Tuhan mengatakan dalam buku Matthew,
Banyak orang mengatakan, melakukan mujizat, membuat keobahan saya, tapi saya tak kenal dia. Yesus katakan, ya, saya tidak kenal dia. Kenapa itu berlaku? Karena tak ada hubungan dengan Yesus. Oleh itu pada hari ini, kita harus memupuk hubungan kita dengan Yesus. Percaya pada Yesus. Jalinkan hubungan dengan dia. Oleh itu apabila kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, ini yang terjadi, kesan didamaikan dengan Tuhan. Ya, firman seterusnya, hubungan yang hancur, hubungan manusia retak karena kita sebagai pribadi sedang retak. Seterusnya, karena kita sudah diampuni sepenuhnya oleh Allah kita. Kita diampuni untuk mengampuni orang lain. Oleh itu apabila kita menjadi nakhoda diri, tidak akan kita ketahui kebaikan Tuhan sampai kita membiarkan hidup kita kepada Tuhan. Memberikan hidup kita dan kita kenal siapa Tuhan. Oleh itu senang untuk kita ampuni orang lain. Rasa dendam yang tidak dapat dilepaskan, hari ini kita percaya Allah adalah hakim yang adil. Sehingga kita sendiri tidak perlu lagi membalas dendam. Amin. Realiti dosa yang ada kesan dan akibat, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Memberi kekuatan untuk tidak terus-menerus menjadi hamba dosa. Realiti dosa, janganlah kita jadi hamba kepada dosa. Karena minda kita adalah dibuka oleh Tuhan. Hubungan yang baik melepaskan kita untuk melakukan dosa. Realiti penyakit dan kematian, kehilangan ketakutan. Kebangkitan Yesus mematahkan sengat maut. Kematian bukan lagi pengakhiran yang mengerikan, tetapi pintu menuju hadirat Tuhan. Amin. Kematian itu tidak mengeri. Hari ini saya akan dapat mengatakan, bila saya mati, saya tidak mati. Saya hanya tukar address saja. Bukan di Bayu Bukit saya tinggal. Di syurga address saya. Amin. Di syurga alamat kita. Mari kita ambil peluang ini. Memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Oleh itu pada poin yang ketiga, hati yang terhubung pada Maha Tinggi. Dalam ayat 23, jika kamu tetap beriman, mantap dan berdiri teguh, tidak beranjak daripada harapan Injil yang kamu dengar. Inilah Injil yang dikabarkan kepada seluruh ciptaan di bawah langit. Dan yang aku penulis menjadi hambanya. Jika kamu tetap beriman. Amin. Penulis ini ingin kita tetap beriman. Paulus mengatakan, apa maksudnya? Maksudnya dalam kehidupan kita, jangan terlepaskan hubungan dengan Tuhan. Karena realitinya ini akan terjadi kalau kita tidak memerhatikan hidup kita. Realitinya kita dapat putus daripada hubungan dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan iman ini adalah syarat kepada keselamatan kita sebagai anak Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan iman ini adalah keadaan hati kita semua. Keadaan hati kita. Tuhan, bukan Tuhan saja, pastor juga ingin kita melihat keadaan hati kita. Ya. Iman adalah keadaan hati, bukan syarat kepada keselamatan. Tapi iman itu keadaan hati. Dalam Efesius 2 mengatakan, sebab kerana kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman,
Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegah dirinya. Ini bukan satu usaha, tapi ini yang diberi bahwa kamu percaya pada Tuhan. Kepercayaan itu terjadi. Hari ini kamu berada di gereja karena kamu percaya pada Tuhan. Soalan kedua, adakah kamu yakin pada Tuhan hari ini? Percaya ya, banyak orang dapat percaya. Seperti hari Christmas kita pergi shopping, memberi present dan mungkin beribadah pada hari Christmas sahaja. Kita percaya, tapi adakah kamu yakin? Orang yang yakin akan menunjukkan hasil keyakinan mereka. Orang yang yakin akan senantiasa ingin terhubung dengan Tuhan. Betul? Ini hanya wujud dalam kondisi hati mereka. Apa kondisi hati kita? What is the condition of our heart? Okay, next slide. Iman yang berkekalan. Barang baru hanya dapat dilihat hasilnya secara apabila dicoba. Pencobaan ini berlaku supaya kita dapat melihat dalam hati kita. Sebenarnya adakah ini kebenaran? Adakah saya benar percaya yakin pada Tuhan? Apa percobaan-percobaan dalam hidup? Kekurangan. Mungkin kita rasa kekurangan. Adakah kita masih percaya? Kegagalan. Adakah kita masih dapat beribadah kepada Tuhan? Mungkin ada yang rindu pasangan. Kalau belum dapat pasangan, bolehkah saya percaya masih yakin pada Tuhan? Amin. Tak ada anak, kawin dah lama. Masihkah saya percaya pada Tuhan? Masihkah? Keyakinan itu. Di dalam Yakobus 1, 2, 3 ya. Saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cobaan. Kerana kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tabah menanggung penderitaan. Kamu tabah kerana keyakinan itu masih ada. Keyakinan adalah disebabkan hubungan. Iman itu datang daripada hubungan kita. Amin. Pada hari ini, mari kita mempunyai satu hubungan ya dengan Tuhan. Oke, ini satu lagi ilustrasi. Bayangkan seorang anak yang diselamatkan daripada api. Jika anak itu berlari dan coba melompat ke dalam api, ini tidak menandakan anggota penyelamat daripada api itu tidak nyata. Dia hanya menyatakan yang hati anak itu tidak ada dalam penyelamatan itu. Hati anak, ini satu ilustrasi lah. Kalau anak itu tidak yakin dari keselamatan itu, dia akan lari daripada penyelamatan. Tapi tidak maksud api itu tidak wujud. Tidak bermaksud keselamatan itu tidak wujud. Tidak bermaksud penyelamat itu tidak wujud. Amin. Dia hanya mengatakan keyakinan anak itu tidak ada terhadap. Mungkin kerana dia tak faham, kerana dia tidak tahu. Tapi yang penting hari ini apakah kondisi hati kita? Okay, next one, last one Ini to get our connection ya. Ini to get our connection back, hubungan kita kembali. We have to identify when and why we lost it in the first place. Hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita terasa, kita tidak terhubung. Kenapa saya tidak ingin ke gereja? Kenapa saya tidak lagi ingin membaca firman Tuhan?
haruslah kita lihat kembali. Where is the loss of connection? Amin. Oleh itu bila wifi di rumah kita terputus, ya, kita akan cari-cari. Apa yang menyebabkan wifi rumah saya terputus? Adakah saya tidak bayar bil? Adakah sistem itu rosak? Kita lihat kembali hati kita juga sama. Kenapa saya tidak lagi ingin Tuhan? Apa kondisi hati? Apa yang menyebabkan terputus? Banyak kali adalah dosa. Banyak kali adalah keinginan diri sendiri, cara diri kita sendiri. Banyak kali kita kehilangan keyakinan pada Tuhan karena doa yang tidak jawab dan sebagainya. Saudara-saudari, oleh itu pada hari ini satu ingatan bagi kita. Kondisi hati kita sangat penting. Mari kita berdiri untuk kesimpulan hari ini. Kesimpulan adalah apabila Kristus adalah Tuhan kita, Dia maha tinggi atas keberadaan kita. Dia maha tinggi atas dosa dan kematian. Hari ini janganlah kita rasa ketidakkeyakinan. Dan ketiga, kita akan harus mempunyai kondisi hati kita terhubung pada Dia selalu. Amin. So saya ingin kita nyanyi lagu ini. Mari kita datang kepada Tuhan kembali. Dan mungkin firman Tuhan hari ini sebenarnya adalah untuk kita respon pada Tuhan dan melihat dengan lebih teliti. Tuhan yang kita katakan Tuhan Yesus, adakah sebenarnya itu Tuhan kamu? Karena banyak kali kita katakan, saya percaya pada Tuhan, tapi keyakinan tidak ada. Amin. Masa itulah kita diuji. Adakah Tuhan benar-benar Tuhan kamu? Atau kita sebagai convenient ingin Tuhan saja? Amin. Mari kita nyanyi lagu ini. Langsung. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasihnya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Saudara-saudaraku, Yesus tak pernah berubah. Bila Dia datang ke dalam hidup kita semua, hari pertama Dia membawa kita kepada Dia sendiri. Dia tak pernah berubah, kasihnya masih tetap bersama dengan kita. Dia masih mengatakan, kamu adalah sangat penting di mata Dia. Walaupun kita wujud dengan penuh dengan dosa, tapi tetap Yesus mengasihi kita. Oleh itu Dia memberi peluang untuk kita kembali kepada Bapa. Keinginan Yesus tak pernah berubah. Dia ingin melihat kehidupan kita penuh dengan kebaikan. Ya, mungkin ada cabaran,
Tapi Tuhan Yesus tetap memberi kita perjalanan keluar daripada cabaran itu. Yesus tak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Menyatakan kamu adalah anak kepada Tuhan. Kamu ada warisan. Kamu ada kehidupan yang kekal. Dia tak pernah berubah. Tapi itu saudara-saudari, apa yang berubah mungkin hati kita sendiri. Apa yang berubah mungkin keyakinan kita tentang Yesus. Keyakinan kita tentang Dia. Mungkin apa yang kita lakukan menyebabkan ini berlaku. Mungkin apa yang berlaku di keadaan kita yang menyebabkan ini berlaku. Mungkin keinginan kita menjadi Tuhan sendiri, mengawal hidup kita sendiri, menyebabkan ini berlaku. Hubungan ini, walaupun Yesus inginkan segalanya yang baik untuk kita, tapi kita haruslah respon kepada Dia juga. Oleh itu pada hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita kembali. Datanglah kembali kepada Dia dengan hati yang tulus, a broken heart. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin kembali. Engkaulah segala-galanya, Engkaulah ciptaan kehidupan saya. Tidak mungkin saya ingin terlepas daripada Engkau. Tidak mungkin saya ingin satu halangan terjadi antara saya dengan Engkau. Tidak mungkin saya ingin berjauhan dengan Engkau. Oleh itu saya mengundang saudara-saudari kembali dan ambil peluang ini untuk menyatakan, Tuhan, mulai hari ini, inilah yang saya ingin lakukan. Saya ingin setiap hari, bagi saya sendiri, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin setiap hari datang kepada firman. Saya ingin setiap hari berdoa. Berdoa bukan hanya pakai mulut, tapi dalam hati saya. Saya ingin setiap hari mengenal Tuhan, Engkau dalam hidup. Dan saya mengatakan pada Tuhan, saya ingin setiap hari campur tangan-Mu, Tuhan, dalam hidup saya. Saya ingin melepaskan. I want to surrender to You, Lord. Saudara-saudari, mari kita ambil peluang ini untuk berdoa. Cari satu orang yang dapat kita berdoa. Come and pray together. Secara pasangan, ambil peluang ini. Katakan, tanya satu perkara yang kamu ingin serahkan kepada Tuhan. Katakan, tanya sesuatu yang you want to surrender to God. What is that one thing? Masa kamu mungkin, pekerjaan kamu mungkin, keuangan kamu, yang kamu ingin katakan, oh, I want to surrender to You, Lord. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah.
Ku percaya ya dan amin. Sekali lagi. Yesus tak pernah berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Kuasanya tak berubah, kasih-Nya tak berubah. Ku percaya ya dan amin. Ku percaya ya amin. Ku percaya ya amin. Tuhan, kami ingin serahkan segala kerisauan, kerinduan, apa yang kami rasakan hari ini, kekurangan, penyakit, umur, ketidakmampuan kami ingin serahkan kepada Engkau hari ini. Bukan kami yang dapat lakukan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau dapat lakukan yang terbaik dalam segalanya. Kami hanya serahkan hati kami kepada Engkau Tuhan, dan kami yakin pada Engkau mulai hari ini. Dalam nama Yesus kami katakan amin. Beri satu tepukan yang gemuruh kepada Tuhan kita Yesus.